Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmansyah Esa Rahab dengan NIM 04877 dari Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Medan. Kali ini saya akan mempraktikkan sekaligus menjelaskan tentang dari tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi, untuk soal yang pertama di sini, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi, di sini untuk Cisco Packet Tracer-nya sudah saya buka. Mari kita buat 4 buah komputer. Tuh. 2, 3, 4 komputer. Lalu dengan 1 buah switch. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini kita pilih pas Ethernet 0, 1, pas Ethernet 0 lagi, 2, sini. Nah, sudah dihubungkan menggunakan kabel. Lalu selanjutnya kita tunggu sampai ini berwarna hijau terhubung ya. Lalu selanjutnya kita membuat dari IP setiap dari komputer. Kita pilih config pas Ethernet. Lalu di sini kita buat untuk IP-nya. Di sini untuk komputer yang pertama 192.168.1.1. Untuk komputer yang kedua pilih config pas Ethernet 0, pilih IP 192.168.1.2. Oke, kita close. Lalu untuk komputer yang ketiga pilih pas Ethernet 0, masukkan IP-nya lagi 192.168.1.3. kita close. Dan untuk yang komputer yang keempat pilih config pas Ethernet 0, 192.168.1.4. Oke. Di sini untuk 4 komputernya sudah berhasil dihubungkan. Jadi kita akan tes menggunakan ping ya. Kita akan membuat ping. Kita coba ping dari sini, kita buat nama komputernya 1.1.
1.2, 1.3, 1.4. Oke, kita coba ping dari komputer 1.1 ke desktop, pilih ke command prompt, lalu masukkan ping 192.168.1.2, lalu tekan enter. Nah, di sini untuk dari komputer 1 ke komputer 2 sudah terhubung berhasil untuk kita ping. Lalu kita coba untuk ke komputer yang lainnya. Kita masukkan ping 192.168.1.3, enter. Sini juga sudah terhubung berhasil. Lalu ke komputer yang satunya lagi, kita buat lagi ping 192.168.1.4, lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi untuk keempat komputernya sudah berhasil kita ping. Jadi di sini sudah terhubung ya. Close. Berarti untuk soal yang pertama sudah berhasil dijawab. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu nomor 2. Sini buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Jadi di sini kita akan buat 4 komputer. Misalnya komputer yang tadi ya. Di sini cuma kita bisa menambahkan satu buah server HTTP. Tambahkan di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Sini kita namai HTTP 1.100. Oke. Lalu masuk ke servernya, kita setting sambil menunggu dia terhubung ya. Pilih config, lalu pas Ethernet, lalu masukkan untuk IP address-nya 192.168.1.100. Oke, close. Nah, di sini sudah terhubung. Jadi setelah servernya sudah dibuat, HTTP-nya, jadi kita pastikan untuk keempat komputer ini bisa mengakses HTTP ya di web browsernya. Jadi kita buka untuk komputer yang pertama, pergi ke web browser, lalu untuk komputer yang pertama kita masukkan untuk URL-nya 192.168.1.100, lalu tekan enter. Nah, ini berhasil masuk ke halaman Cisco Packet Tracer ya. Jadi untuk komputer yang pertama berhasil. Lanjut ke komputer yang kedua. Komputer yang kedua, pilih desktop, buka web browser,
Nah, di sini untuk komputer yang kedua kita masukkan lagi untuk IP 192.168.1.100, lalu tekan enter. Nah, di sini juga sudah masuk ke halaman Cisco Packet Tracer. Untuk komputer yang kedua berhasil. Lalu selanjutnya ke komputer yang ketiga. Buka, pergi ke desktop, ke web browser. Nah, di sini kita masukkan lagi untuk komputer yang ketiga 192.168.1.100. Enter. Nah, di sini juga sudah terhubung ke halaman Cisco Packet Tracer ya. Ke komputer yang ketiga itu berhasil. Selanjutnya ke komputer yang keempat. Kita buka desktop lagi, web browser. Nah, di sini untuk komputer yang keempat kita masukkan lagi server IP-nya 192.168.1.100. Enter. Nah, di sini sudah masuk ke halaman Cisco Packet Tracer juga. Jadi di sini sudah berhasil. Jadi untuk semua komputer, keempat komputer, jadi sudah bisa mengakses ke layanan HTTP server. Jadi untuk soal yang kedua sudah selesai dijawab. 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Jadi di sini kita cukup bisa tambahkan satu server lagi. Sini. Lalu kita hubungkan. Di sini kita namai DNS DNS 192.168.1.200. Di sini sudah terhubung. Selanjutnya kita setting untuk server DNS-nya. Pergi ke config. Lalu pas Ethernet. Sini kita masukkan untuk IP-nya 192.168.1.200. Lalu kita ke service. Untuk HTTP-nya di off-kan. Lalu ke DNS. DNS-nya kita on-kan. Lalu beri nama, misalnya kita buat hilman.com. Untuk address-nya kita masukkan yaitu dari server HTTP 192.168.1.100. Lalu kita klik add. Nah, di sini sudah terdaftar hilman.com.
dengan detail 192.168.1.100. Lalu selanjutnya setting ke komputer, config, pilih bus Ethernet, lalu di sini untuk komputer yang pertama, di sini kita masukkan untuk DNS servernya yaitu 192.168.1.200. Lalu ke komputer selanjutnya, komputer 2, pergi ke config. Sini kita masukkan 192.168.1.200. Untuk 192.168.1.200. Lalu untuk PC keempat, DNS servernya 192.168.1.200. Nah, di sini untuk keempat komputer sudah disetting untuk DNS servernya. Jadi kita akan mencoba untuk masing-masing keempat komputer ini apakah sudah bisa mengakses dari DNS servernya itu layanan HTTP. Pertama kita coba untuk komputer yang pertama, komputer 1, buka desktop, pilih ke web browser. Nah, setelah masuk ke web browser, kita masukkan di URL-nya ini yang kita buat nama tadi dan di DNS servernya itu hilman.com. Lalu ketik enter. Nah, di sini sudah terhubung masuk ke halaman Kisco Packet Tracer. Ini untuk komputer yang pertama berhasil. Lalu kita coba lagi untuk komputer yang kedua. Pergi ke desktop, buka web browser lagi. Nah, di sini untuk komputer yang kedua kita masukkan lagi hilman.com. Nah, di sini sudah terhubung, sudah masuk ke halaman Kisco Packet Tracer juga. Untuk komputer yang kedua berhasil. Selanjutnya komputer yang ketiga. Pergi ke desktop, web browser. Nah, di sini sudah terbuka. Lalu kita buat lagi hilman.com. Nah, di sini sudah masuk ke halaman Kisco Packet Tracer juga untuk komputer yang ketiga. Jadi untuk komputer yang ketiga sudah berhasil. Untuk ke komputer yang keempat, lalu pergi ke desktop, lalu pilih web browser. Nah, jika sudah terbuka, lalu untuk komputer yang keempat kita masukkan lagi hilman.com. Lalu klik enter. Nah, di sini juga sudah berhasil, sudah masuk ke halaman Kisco Packet Tracer. Jadi di sini untuk komputer yang keempat juga sudah berhasil. Berarti di sini untuk semua dari keempat komputer ini sudah bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Jadi di sini untuk soal yang ketiga sudah terjawab.
Jadi untuk soal selanjutnya yaitu soal keempat, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar seperti berikut. Jadi mari kita buat dulu seperti soal. Sini kita hapus. Lalu akan sini. Lalu kita tambahkan untuk switch. Tambahkan switch lagi. Sini. Lalu tambahkan server. Lalu kita tambahkan router. Di sini. Lalu selanjutnya kita hubungkan kabel. Hubungkan kabel. Nah, sini untuk langkah selanjutnya kita perlu langkah yang pertama itu menyeting dari, lalu di sini kita beri nama com. Sini sinon, lalu di sini pendicom. Lalu ini kita namai di sini PC 1. Oke. Lalu yang pertama kita perlu menyeting dari router. Nah, setelah tampilannya sudah kita buat seperti yang ada pada soal. Lalu yang pertama yaitu kita harus perlu menyeting dari router. Routernya, lalu pergi ke Giga Ethernet 1.01. Lalu sini kita buat 192.168.199. Dan di sini port statusnya kita on kan. Lalu pergi ke Gigabit Ethernet 00. Lalu di sini kita masukkan 192.168.2.1. Lalu di sini port statusnya kita on kan. Lalu setelah itu kita pergi ke static. Jadi di sini kita tambahkan untuk 192.168.1.0. Jadi untuk masnya 255.255.0. Lalu di sini kita masukkan 192.168.2.0. Di sini statiknya telah diisi, lalu kita add. Di sini sudah bertambah untuk error address-nya 192.168.1.0, 192.168.2.0. Kita close. Nah, di sini sudah tersambung.
untuk dari si routernya itu. Kita perlu menyeting dari server ilkom.com. Kita klik, lalu kita ke default gateway-nya. Default gateway-nya kita buat 192.168.1.99. Lalu di sini DNS servernya yang kita buat tadi 192.168.1.200. Kita close. Terus setelah menyeting dari server ilkom.com, selanjutnya kita menyeting dari VC0. Kita buka, lalu pilih ke config. Sini kita buat default gateway-nya 192.168.2.1. Lalu selanjutnya kita perlu menyeting dari server pendicom.com. Lalu pilih ke config. Untuk di sini kita untuk DNS servernya 192.168.1.200. Lalu di sini untuk default gateway-nya kita isi 192.168. Lalu 1.2.1. Lalu untuk pas Ethernetnya kita buat IP-nya di sini 192.168.1.100. Sudah pas. Peralat tadi di sini untuk PC0. Untuk default gateway-nya di sini 1.99. Jadi untuk 99 ini agar terhubung ke router. Lalu sini kita close. Lalu selanjutnya setelah menyeting server pendicom.com, selanjutnya kita menyeting dari PC1. Kita klik. Lalu pilih config, lalu di sini untuk default gateway-nya 192.168.2.1. Lalu di sini untuk pas Ethernet-nya di sini 192.168 kita ganti jadi 2.2. Lalu setelah menyeting dari PC1, selanjutnya kita menyeting dari server DNS-nya. Kita klik, pilih config. Sini untuk default gateway-nya 192.168.1.99. Jadi untuk DNS servernya yaitu 192.168.1.200. Untuk pas Ethernetnya di sini 192.168.1.200 sudah pas. Jadi kita close. Jadi selanjutnya
untuk melakukan perintah, yaitu ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Jadi di sini kita coba ping dari PC0, kita buka. Jadi di sini desktop, pergi ke command prompt, ping 192.168.2.2. Nah, di sini sudah berhasil di ping. Jadi untuk soal nomor 4 dari poin pertama sudah berhasil di ping dari PC0 ke PC1. Jadi selanjutnya untuk soal 4 dari poin kedua, yaitu ping dari komputer PC1. Untuk soal yang kedua, yaitu ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Jadi di sini kita coba buka untuk PC1. Lalu pergi ke desktop, lalu ke command prompt. Lalu di sini kita masukkan ping 192.168.1.1. Nah, di sini pingnya sudah berhasil. Jadi untuk soal keempat poin dari 2, yaitu sudah terjawab. Jadi dipastikan untuk PC0 dan PC1 sudah terhubung. Nah, untuk pertanyaan poin selanjutnya yaitu buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Jadi di sini kita akan coba untuk buka PC1. Lalu pergi ke web browser. Setelah terbuka, lalu kita isi untuk URL-nya yaitu ilkom.com. Nah, di sini sudah masuk ke halaman Cisco Packet Tracer. Jadi untuk MSN untuk ke ilkom.com berhasil. Jadi untuk soal keempat dari poin ketiga yaitu buka browser dari ilkom.com dari PC1. Jadi sudah berhasil. Jadi untuk soal nomor 4 poin keempat, buka web browser akses pendelcom.com dari PC0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Jadi di sini kita akan coba untuk masuk ke PC0. Lalu buka web browser. Nah, setelah terbuka, lalu kita masukkan URL-nya pendelcom.com. Nah, di sini sudah terbuka untuk halaman Cisco Packet Tracer-nya. Jadi untuk soal keempat poin yang keempat berhasil. Jadi untuk semua soal sudah saya jawab dari nomor 1 sampai nomor 4. Poin 1 sampai nomor 4 juga. Jadi cukup sekian untuk praktik dari penjelasan untuk simulasi pembuatan jaringan dari
Disco Packet Tracer. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dikoreksi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.